kecil tapi bertenaga. Apa ya? Ini dia, DCK KDPL 04-8 Impact Driver 140 Nm dari DCK. Tentunya dengan harga yang terjangkau, tapi kualitas alat ini tetap terjamin. Pastinya kalian dapat melihat review alat ini melalui toko oranye kami. Yang masih baru-baru nih, DCK Power Tools adalah salah satu merek dari pabrik power tools terbesar di Cina. Tidak hanya di Indonesia saja loh, DCK pun sudah tersebar luas dari Asia Tenggara sampai Eropa dan Amerika Latin. Kalau untuk garansinya gimana ya? Dijamin terbaik deh pokoknya. Karena kami yakin dengan kualitas kami dan mempunyai layanan after sales yang terbaik. Kalian dapat cek di sini ya. Terus untuk service centernya bagaimana? Nah, tenang aja, saat ini DCK mempunyai service center di berbagai kota besar dan akan terus bertambah ya. Dan kalian juga bisa cek di sini juga ya. Informasi terkait service center dan garansi akan terus diupdate di website resmi kami, yaitu www.dck-id.com. Kembali ke alat ini. Impact Driver ini sangat ergonomis sekali ya, dan enak untuk digenggam. Bisa kalian lihat dari visualnya yang sangat indah dan yang pasti enak untuk dipandang. Tentunya alat ini sudah memakai fitur brushless ya. Dapat kalian dengar dari suaranya yang sangat halus dan dipastikan tidak akan ada percikan api ataupun bau gosong dari gesekan karbon brush. Dengan baterai 12 volt, alat ini dapat menghasilkan kecepatan tanpa beban sampai 3300 rpm dan torsi 140 Nm. Kalian dapat memilih dua opsi kecepatan dan satu mode penyekrupan yang dapat kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Maksimal kecepatan speed 1 atau low yaitu 1200 rpm ya. Nah, untuk maksimal kecepatan speed 2 atau high yaitu 3300 rpm. Alat ini sudah dilengkapi dengan lampu LED seperti ini. Dan lampu LED ini akan menyala otomatis saat alat digunakan. Dengan berat yang nggak sampai 1 kiloan ini, sudah tentu pekerjaan kalian akan jauh lebih mudah. Di setiap pembelian unit ini, kalian akan mendapatkan unitnya sendiri, mata obeng, pengait celana, buku manual, dan kartu garansi. Untuk baterai dan chargernya akan mengikuti varian yang kalian pilih ya, antara varian unit only atau varian 2 baterai. Mari kita lihat demo unitnya dari Nunas Woodworking. Nah, ada pertanyaan juga Bang, bagaimana kalau bekerja di tempat gelap? Kan LED light-nya tidak LED shutdown ya, katanya seperti itu. Nah, kita akan coba nih ya. Ini seakan-akan saya bekerja ya teman-teman ya. Ini lumayan gelap juga. Nah, itu dia. Itu LED light-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau gunanya untuk menerangi pada saat kita bekerja, ya ini udah cukup mumpuni ya. Walaupun dia tidak LED shutdown, tapi cahayanya lumayan terang. Nih. Untuk uji performa, yang pertama di sini kita akan menyekrup dengan skrup kecil ya. Ini ukuran 5/8 inci, jadi lumayan kecil. Kita lihat di sini ya, apakah impact driver dari DCK ini enak digunakan untuk kerja-kerja ringan atau tidak. Ini saya set di low ya. Oke. Kalau skrup kecil seperti ini, impactnya belum bekerja. Nah, ini kita coba mode auto.
Oh, ternyata mode auto kurang enak ya teman-teman ya. Enaknya di low saja untuk skrup kecil-kecil seperti ini. Iya, tidak ada kendala ya, dengan skrup-skrup kecil aman. Selanjutnya kita akan menyekrup dengan skrup ukuran 1 inci ya. Medianya masih sama. Tadi saya menggunakan multiplex ya dengan ketebalan 1,8 cm atau 18 mm. Nah, ini kita akan set juga di low ya teman-teman ya. Karena kalau skrup kecil seperti ini enaknya memang di putaran yang lambat dan torsi yang kecil aja. Nah, kalau kita set ke mode auto, bagaimana ya? Apakah enak atau tidak? Mode autonya langsung menyesuaikan ya teman-teman ya. Langsung disesuaikan torsinya dengan media yang kita skrup ini. Nah, langsung disesuaikan. Tapi tetap harus mainkan triggernya ya, kalau nggak bisa kebablasan juga. Nah, untuk fitur autonya ini tidak akan bekerja kalau posisinya digunakan untuk membuka. Dia hanya bekerja kalau kita gunakan untuk menyekrup. Saya beri contohnya ya. Ini posisinya untuk membuka ya. Nih, dia tidak akan bekerja nih. Dia langsung lost doll aja nih. Langsung kencang ya. Nah, ini kita akan coba membuka skrup yang ada di sini. Nah, langsung ya, langsung kencang ya teman-teman ya. Jadi fitur autonya ini hanya bekerja untuk menyekrup saja atau untuk mengencangkan saja. Sekarang kita akan gunakan skrup dengan panjang 3 inci ya. Medianya masih sama, untuk mode penyekrupan masih menggunakan mode auto. Mantap ya. Tidak ada slip sama sekali ya, langsung masuk. Wih, keren. Enak sekali teman-teman. Impactnya itu nyaman di tangan ya. Kita buka nih ya. Selanjutnya kita akan uji torsinya. Di sini saya menggunakan skrup dengan panjang 3 inci. Media yang akan kita skrup adalah kayu meranti batu, kayu terkeras yang bisa saya temukan dengan gampang di daerah saya ya. Jadi kalau kalian bertanya, bang, kenapa nggak pakai kayu ulin atau kayu jati yang lebih keras? Karena di daerah saya susah untuk menemukannya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan gunakan mode auto dulu ya, mode auto. Nanti kalau memang tidak mampu kita akan coba di mode high ya. Tanpa pre-drilling ya, atau tanpa dibor terlebih dahulu, langsung kita skrup. Saya yakin skrupnya yang patah nih. Gas. Ya, patah skrupnya teman-teman. Skrupnya patah ya, skrupnya nggak kuat. Kita gunakan skrup yang lebih proper lagi ya. Nah, kita gunakan skrup panjang 4 inci ya. Untuk kepalanya ini menggunakan PH3. Apakah mampu atau tidak? Kita lihat sama-sama. Oke, kita gas ya. Mampu ya, mampu teman-teman, torsinya mantap ya. Gila torsinya. Kita coba sekali lagi. Oke, mantap ya. Sekarang kita akan coba membuka. Oke, membuka tidak ada kendala ya.
Mantap, torsinya keren. Bang, untuk nyekrup baja ringan bagaimana bang? Apakah enak atau tidak? Nah, kebetulan saya nggak punya baja ringan, jadi kita akan coba menyekrup pada media besi dengan ketebalan 4 mili atau 0,4 cm ya. Ini saya set di mode auto ya teman-teman ya. Jelas enak sekali ya, tidak ada kendala yang berarti. Mantap. Oke, sekarang kita akan uji torsinya untuk membuka baut. Ini saya menggunakan kunci 32 ya, kunci shock 32. Kita akan eratkan di torsi 210 Nm. Nih ya. Untuk torsi maksimal tertulis ya di sini 140. Ini nggak ada di sini ya. Di buku petunjuknya ada tertulis 145 Nm. Kita akan coba buka 210 ya. Apakah bisa atau tidak? Karena di World kemarin tuh di 210 bisa membuka ya. Langsung saja kita eratkan. Oh ya, belum saya tunjukin ya. Nih ya. 210 Nm ya. Oke. Udah bunyi ya? Udah bunyi ya? Oke. Kita lihat sama-sama apakah bisa membuka baut yang dikunci dengan torsi 210. Ini baterainya udah saya ganti ya teman-teman ya. Kita akan menggunakan baterai yang full ya. Posisinya di H. Apakah bisa? Kita lihat sama-sama. Bentar, ini bergeser. Kita eratkan lagi ya. Kita coba lagi teman-teman ya, belum kebuka ya. Iya, bisa ya. Bisa ya teman-teman ya. 210 Nm bisa teman-teman. Mantap ya. Selanjutnya kita akan mengunci ya. Pengujian terbalik ya teman-teman ya. Saya mau tahu berapa torsi untuk mengeratkan dari impact driver ini. Apakah sampai dengan 140 atau tidak ya. Nah, kita akan kunci sekarang. Kita hitung sampai 10 ya. Oke, udah 10 detik ya teman-teman ya. Sekarang kita akan coba lihat pengujian terbalik menggunakan kunci torsi ini. Nah, ini udah saya set ya di angka 145 Nm ya. Nih, 145 Nm. Nah, kita akan coba membuka baut ini ya. Akan coba membuka bautnya. Kalau nanti klik, ada bunyi klik berarti ini sudah erat dengan torsi 145 Nm. Ya. Kedengaran ya? Bunyi ya teman-teman ya. Nih. Tetap ya. Jadi torsi mengeratkannya 145 Nm lebih nih menurut saya ya. Kita coba set di berapa ya? 165 ya. Nah, ini udah di 165 nih. Oh. Ya, sepertinya di angka 150-an ya. Ini karena kebuka ya teman-teman ya. Nah, saya set di angka 165, dia kebuka. Dia 145 lebih ya, sekitar antara 145 sampai dengan 160 Nm untuk torsinya. Torsi mengeratkan ya.
Untuk torsi membuka tadi sampai dengan 200. Menarik bukan? Yuk, buruan di check out sebelum kehabisan di marketplace atau toko-toko terdekat kamu ya. Jangan lupa subscribe, share, dan like kalau kalian suka sama video ini.